Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ica Duyanti, NIM 2203125311, kelas Sistem Informasi A, Angkatan 2022. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk menyelesaikan tugas manajemen dan organisasi. Selamat menyaksikan. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya memilih judul Pengaruh Sistem Rentan Manajemen terhadap kinerja manajer penjualan pada PT Diana Indonesia Makassar. Nah, yang kedua, itu ada permasalahan. Apa sih permasalahan yang ada pada judul ini? Permasalahannya yaitu apakah ada pengaruh rentan manajemen terhadap kinerja manajer penjualan pada PT Diana Indonesia Makassar? Nah, baik, kita masuk yang ketiga. Yang ketiga itu ada solusi. Seperti yang kita tahu, setiap permasalahan pasti memiliki solusi. Maka dari itu, solusi dari permasalahan tersebut adalah solusi yang pertama, untuk pihak manajer penjualan PT Diana Indonesia Makassar supaya meningkatkan rentan manajemen agar sasaran atau target yang telah ditetapkan dapat tercapai. Solusi yang kedua, supaya ditambahkan variabel-variabel lain yang di luar sistem pengendalian manajemen. Adapun permasalahan kinerja manajerial belakangan terjadi, kasus ini terjadi karena manajer tersebut melakukan kesalahan dan tidak bertanggung jawab atas penjualan yang menyebabkan volume penjualan tersebut mengalami penurunan yang cukup signifikan. Hal ini senada dengan penelitian Ramadhani yang menyatakan bahwa rentan manajemen berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial dan proses pengendalian manajemen berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada pengaruh sistem yang berarti pada masyarakat. Hasil penelitian diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan secara teoritis maupun secara praktis, juga pengalaman mengenai rentan manajemen dalam kinerja manajer penjualan. Yang berarti pada semua pihak, khususnya rekan-rekan mahasiswa, dalam melaksanakan penelitian yang berhubungan dengan masalah rentan manajemen dan kinerja manajer penjualan di masa yang akan datang. Tujuan rentan manajemen ini merupakan proses mendeteksi dan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang tidak disengaja dan tidak keberesan yang disengaja seperti pencurian dan penyalahgunaan sumber daya. Juga berfungsi mengembangkan dan merevisi norma-norma yang memuaskan sebagai ukuran pelaksanaan dan penyediakan pedoman serta bantuan kepada para anggota manajemen yang lain dalam menjamin adanya penyesuaian hasil pelaksanaan yang sebenarnya terhadap norma standar. Dia tidak memaksakan pengendalian kecuali departemen sendiri, tetapi dia menyediakan informasi yang akan digunakan oleh pimpinan fungsional untuk mencapai pelaksanaan yang diharuskan. Kegiatan dalam bidang rentan manajemen ini membutuhkan waktu yang cukup banyak. Sebagai contoh, perusahaan yang lebih besar informasi per jam atau per hari tentang pelaksanaan belum mungkin berguna, atau biaya-biaya pengolahan per minggu mungkin dibutuhkan.
Dalam pendekatan masalah-masalah yang berhubungan dengan fungsi pengendalian manajemen, suatu pandangan yang luas biasanya akan banyak membantu. Di sini saya mengambil satu contoh dari internet tentang rentan kendali. Rentan kendali jumlah bawahan yang dapat diarahkan secara efisien dan efektif oleh seorang manajer. Yang kedua, rentan kendali sangat menentukan banyaknya tingkat dan manajer yang harus dimiliki oleh suatu organisasi. Kita bisa sama-sama melihat contoh di bawah ini. Rentannya 4, operatif 4096, manajernya 1 sampai 6, 1.365. Yang di sebelahnya itu ada rentannya 8, operatifnya 4096, manajernya 1 sampai 4, 585. Sebelumnya, di sini saya akan tarik kesimpulan pada materi pengaruh sistem rentan manajemen terhadap kinerja manajer penjualan PT Diana Indonesia Makassar sebagai berikut. Kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu ada hubungan yang positif signifikan antara rentan manajemen dengan kinerja manajer penjualan dapat diterima. Nah, itu tadi video dari saya, yaitu ada permasalahan, solusi, resumernya, kesimpulannya. Maka berakhirnya materi dari saya, maka berakhir pula video dari saya. Mohon maaf sebelumnya atas segala kekurangan yang saya miliki karena saya masih tahap belajar. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.